Oke, hari ini saya akan tes game di mantan flagship lagi, yaitu Samsung Galaxy S10 Plus. Sebelumnya saya sudah sedikit review ya tentang HP ini. Kalian tinggal tonton saja di channel ini. Di sini saya sudah download beberapa game, yaitu game ada PUBG Mobile, Mobile Legends, terus juga ada Genshin Impact. Game ini yang biasa saya mainkan. Di sini saya akan mencoba dulu untuk bermain game Genshin Impact ya di Samsung Galaxy S10 Plus ini. Untuk grafiknya sendiri di Genshin Impact ini saya akan setting di grafik maksimal, yaitu di grafik paling tinggi ya di Samsung Galaxy S10 Plus ini, yaitu di grafik tertinggi. Dan untuk FPS nya sendiri ini saya akan setting di FPS maksimal, yaitu di 60 FPS. Untuk chipsetnya HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855, bukan yang seri Exynos ya, karena ini seri Jepang yaitu seri AU, otomatis menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855. Saat saya bermain game Genshin Impact di Samsung Galaxy S10 Plus ini, HP ini cukup lancar bermain game Genshin Impact menggunakan grafik yang cukup tinggi, yaitu di tertinggi dan 60 fps. Mungkin ada beberapa frame drop, tapi tidak terlalu parah lah menurut aku, dan masih tergolong lancar bermain game Genshin Impact di Samsung Galaxy S10 Plus ini. Untuk suhunya sih menurut aku cukup panas, apalagi sudah bermain game Genshin Impact cukup lama, yaitu sekitar 30 menitan. HP ini akan kerasa lebih panas ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bermain game Genshin Impact di Samsung Galaxy S10 Plus, lebih baik sediakan fan cooling atau kipas pendingin ya, untuk mendinginkan HP Samsung Galaxy S10 Plus ini agar framenya tidak ngedrop. Untuk soal keiritan baterai tentu beda-beda ya, karena kondisi baterainya juga berbeda-beda. Kalau yang saya punya ini kurang lebih 2-3 jam untuk bermain game Genshin Impact. Jadi ya kurang worth it lah untuk bermain game Genshin Impact. Dan untuk touchscreen-nya dan layarnya juga menurut aku ini cukup nyaman buat bermain game Genshin Impact. Tidak ada masalah baik ghost touch maupun penyakit lainnya. Jadi kesimpulannya sih menurut aku kalau untuk bermain game Genshin Impact, menurut aku Samsung Galaxy S10 Plus ini kurang worth it ya, karena suhunya yang menurut aku cukup panas atau bisa dibilang sangat panas, dan ini menurut aku kurang nyaman untuk bermain game Genshin Impact lama-lama. Meski secara spesifikasi HP ini masih bisa diandalkan ya dengan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855, tapi HP ini keteteran ya untuk bermain game Genshin Impact. Jadi framenya kadang ngedrop kalau HP ini sudah kerasa panas banget. Jadi menurut aku sih HP ini kurang worth it untuk bermain game Genshin Impact di tahun ini. Oke, lanjut ke game berikutnya, yaitu game PUBG Mobile. Untuk grafiknya ini banyak pilihan ya, ada Smooth Extreme, Balance Extreme, HD Extreme, HDR Extreme, dan Ultra HDR Extreme. Jadi kalian tinggal pilih saja ya, karena ini terbuka semua, dan ini menurut aku sangat mantap sekali dengan mendapat grafik maksimal di Ultra HDR. Jadi ya menurut aku sih ini masih cukup worth it ya di tahun ini buat bermain game PUBG Mobile ya, karena menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855. Dan untuk giroskopnya sendiri ini giroskop menggunakan hardware ya, bukan software. Tentu giroskopnya ini berjalan dengan normal dan sangat smooth sekali. Untuk tampilannya ini menggunakan Ultra HDR ya, jadi 4K, dan untuk tampilan gambarnya menurut aku sangat bagus sekali untuk bermain game PUBG Mobile di Samsung Galaxy S10 Plus ini. Saat saya menggunakan Samsung Galaxy S10 Plus ini untuk bermain game PUBG Mobile, HP ini menurut aku cukup lancar dan tidak ada frame drop sama sekali ya. Untuk suhunya menurut aku sih cukup panas saat bermain game PUBG Mobile. Ya kurang lebih bermain game kurang lebih 15 menitan sudah mulai kerasa panas di Samsung Galaxy S10 Plus ini. Jadi menurut aku sih HP ini masih worth it ya untuk bermain game PUBG Mobile, dan ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Meski suhunya menurut aku cukup tinggi ya, cukup panas lah, kerasa banget di tangan, tapi HP ini masih lancar buat bermain game PUBG Mobile. Tidak seperti buat bermain game Genshin Impact ya. Jadi saat saya bermain game Genshin Impact rada sedikit frame drop, tapi untuk bermain game PUBG Mobile ini lancar, tidak ada kendala sama sekali.
Jadi buat teman-teman yang pengen bermain game PUBG Mobile di Samsung Galaxy S10 Plus, ini lancar ya, tidak ada kendala sama sekali. Saya sudah mencobanya untuk bermain game PUBG Mobile ya dalam waktu yang cukup lama, ya kurang lebih seharian lah buat bermain game PUBG Mobile. Jadi menurut aku sih HP ini masih cukup worth it di tahun ini. Oke, selanjutnya game yang saya akan coba yaitu game Mobile Legends. Mungkin teman-teman ada yang masih memainkan game ini, monggo tulis di kolom komen ya. Untuk grafiknya sendiri ini bisa super dan bisa ultra. Tentu ini grafik maksimal di Samsung Galaxy S10 Plus ini. Jadi grafiknya bisa rata kanan ya. Tentunya ini mantap sekali buat bermain game Mobile Legends Bang Bang. Karena HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855, tentu HP ini mendapat grafik yang maksimal dan ini bagus menurut aku. Selama saya memakai Samsung Galaxy S10 Plus ini buat bermain game Mobile Legends, saya tidak mengalami kendala sama sekali ya. HP ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Ya menurut aku sih game ini cukup ringan dan tidak terlalu berat seperti Genshin Impact. Kalau untuk suhunya saat bermain game Mobile Legends, HP ini cukup panas tapi ini masih nyaman buat bermain game Mobile Legends. Jadi tidak membutuhkan fan cooling atau kipas pendingin. HP ini menurut aku masih cukup nyaman buat bermain game Mobile Legends meski suhunya ya rada sedikit meningkat lah. Seperti saat kita bermain game PUBG Mobile, HP ini panasnya kurang lebih segitulah. Di sini saya tidak punya alat ukur panasnya ya, tapi ini menurut aku masih cukup worth it buat bermain game Mobile Legends. Masih cukup nyaman meski suhunya rada meningkat. Meski suhunya rada panas, tapi HP ini masih lancar untuk bermain game Mobile Legends, tidak ada frame drop sama sekali. Dan saya tidak merasakan kalau HP ini ada kendala saat bermain game Mobile Legends di Samsung Galaxy S10 Plus ini. Jadi menurut aku sih HP ini masih worth it buat bermain game Mobile Legends karena ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Kesimpulannya sih HP ini kurang cocok ya untuk dijadikan HP gaming, lebih cocoknya buat aktivitas sehari-hari non gaming. Tapi kalau buat kebutuhan gaming seperti buat ngegame yang ringan-ringan seperti PUBG Mobile maupun Mobile Legends, HP ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Kecuali untuk bermain game Genshin Impact ya rada ngadat-ngadat lah, tapi masih lancar dan masih enak menurut aku. Tapi HP ini kurang worth it ya untuk dijadikan HP gaming karena suhunya itu sangat tinggi dan menurut aku sih gampang banget panas untuk bermain game sekelas PUBG Mobile maupun Genshin Impact. Jadi kurang worth it untuk dijadikan HP gaming. Apalagi ada isu green screen di HP Samsung Galaxy S10 series, otomatis HP ini sangat gampang sekali kena green screen apabila HP ini digunakan dalam kondisi panas terus-menerus. Jadi suhunya itu tidak stabil dan suhunya akan naik dan menyebabkan HP ini kena green screen atau layarnya yang disebut layar hijau ya. Jadi HP ini sangat mudah sekali green screen apabila HP ini sering digunakan buat panas-panasan. Contohnya buat ngegame ataupun buat aktivitas di bawah sinar matahari yang mendapatkan panas yang berlebihan. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya tes game PUBG Mobile, Genshin Impact maupun Mobile Legends. Oke, terima kasih, mantul.